Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah Saputra. NIM saya 20044118110. Saya dari kelas 2D Pendidikan Kewarganegaraan. Video ini dibuat untuk menyelesaikan ujian akhir semester saya. Demokrasi adalah kekuasaan dari rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan pemerintah yang dibatasi oleh hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Sedangkan korupsi adalah tindakan menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan sebagai mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Bisa juga seperti sebuah tindak kejahatan yang mengambil hak seseorang atau orang lain. Hubungannya adalah korupsi menghambat jalannya demokrasi karena jatuhnya perekonomian negara bukan merupakan tujuan diadakannya demokrasi, dan demokrasi tidak akan terlaksana secara lancar karena pengaruh dari korupsi tersebut. Suatu peristiwa dikualifikasi sebagai pelanggaran HAM atau hak asasi manusia atau pelanggaran yang berat tidak berdasarkan pernyataan personal atau kehendak subjektif. Dalam rezim hukum hak asasi manusia ada ukuran objektif untuk mengukurkannya. Contohnya seperti yang pertama, kejahatan genosida atau genocide, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk memusnahkan atau menghancurkan seluruh atau sebagian dari kelompok bangsa, kelompok etnis, kelompok agama, dan ras. Lalu yang kedua, kejahatan terhadap kemanusiaan atau crime against humanity. Diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan serangan yang meluas dan sistematis. Adapun serangan yang dimaksud ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa yang pertama itu pembunuhan, yang kedua pemusnahan, yang ketiga perbudakan, dan yang keempat pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa. Di Indonesia, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama atas kepemilikan harta bergerak dan tidak bergerak. Perempuan memiliki hak hukum untuk akses ke properti. Hak tersebut mencakup hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai. RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender atau RUU KKG adalah salah satu RUU yang saat ini sedang dibahas oleh anggota DPR Republik Indonesia berdasarkan catatan dari CEDAW Working Group Indonesia atau CWG. Ada 3 alasan mengapa Indonesia membutuhkan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender atau KKG. Ketiga alasan berdasarkan analisa dari CWGI dibagi menjadi alasan filosofis, alasan yuridis, dan alasan sosiologis. Alasan filosofis, dalam cita-cita Pancasila, manusia, perempuan, dan laki-laki diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan bangsa Indonesia mengarahkan diri pada kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, musyawarah, dan mufakat, serta keberadaban. Lalu yang kedua, alasan yuridis. Instrumen hukum Indonesia yang melandasi perwujudan persamaan dan keadilan untuk perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu yang ketiga adalah alasan sosiologis. Dalam kenyataan kehidupan masyarakat Indonesia, berbagai studi menunjukkan persamaan dan keadilan dalam memperoleh manfaat yang sama dan adil dari hasil-hasil pembangunan antara laki-laki dan perempuan atau termasuk anak perempuan belum tercapai. Terutama disebabkan masih sangat kuatnya budaya patriarki atau perspektif laki-laki dalam mempengaruhi pada pola pikir, pola perilaku, dan pengambilan keputusan termasuk pengambilan kebijakan. Lalu, jika ada yang bertanya mengenai contoh di atas, maka jawabannya sudah saya sebut dari awal, yaitu gender itu sendiri. Menurut saya, negara hukum adalah negara yang sesungguhnya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang, sehingga segala kekuasaan yang alat pemerintahan didasarkan pada hukum. Lalu, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di suatu negara? Yaitu yang pertama, faktor hukumnya itu sendiri. Dalam hal ini dibatasi pada undang-undangnya saja. Lalu yang kedua, faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk manapun atau menerapkan hukum. Lalu yang ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
Lalu yang keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Lalu yang kelima, faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Posisi peran mahasiswa dalam pembangunan demokrasi adalah sebagai agent of change atau sering dikenal dengan agen perubahan. Mengapa begitu? Karena dengan adanya pergerakan dari mahasiswa tentu akan membawa dampak positif bagi jalannya demokrasi di Indonesia. Serta yang mungkin akan saya lakukan yaitu mensosialisasikan bagaimana praktek demokrasi di Indonesia yang berlandaskan dengan Pancasila, yang berdasarkan dengan Pancasila dan tidak menyalahi aturan-aturan yang berlaku, lebih mengutarakan pendapat yang bersifat kepentingan bersama dan melakukan perubahan sumber daya manusia yang bersifat egois dan hanya untuk kepentingan tertentu secara bertahap. Lalu, kita sebagai mahasiswa jika terlibat dalam pengembangan demokrasi di Indonesia, kita harus memiliki sikap yang disiplin, penuh tanggung jawab, jujur, cinta tanah air dan bangsa, bertoleransi, menghormati, menghargai, dan saling tolong-menolong. Sesungguhnya, Indonesia itu adalah negara yang hebat. Bahkan sampai sekarang, mungkin kita tidak menyadarinya, atau bahkan sudah tidak peduli lagi. Tapi percayalah, jika Indonesia masihlah punya kekuatan, bahkan ditakuti negara lain di seluruh dunia. Satu hal yang membuat Indonesia bisa bangkit dan jadi negara berdaulat yang berpotensi. Ya, Indonesia memiliki potensi yang hebat. Namun, potensi itu kadang dibiarkan, bahkan oleh pemerintahnya sendiri. Jika potensi itu dikembangkan, Indonesia akan bersinar di mata dunia. Dan inilah alasan menurut saya mengapa Indonesia sampai saat ini bisa bertahan sebagai bangsa. Yang pertama, itu pertahanan nasional yang hebat dan kuat. Indonesia memiliki pertahanan nasional yang hebat dan kuat. Saat ini, Indonesia menduduki peringkat 12 sebagai kekuatan militer terkuat di dunia. Untuk di Asia Tenggara sendiri, Indonesia adalah superstar. Tak ada kekuatan militer yang menandinginya. Lalu yang kedua adalah ekonomi. Ekonomi yang terus berkembang dengan pesat. Ekonomi Indonesia sudah pernah diterjang badai krisis berkali-kali. Terparah pada tahun 1998 dan yang paling baru yaitu tahun 2008. Namun krisis itu akhirnya mampu ditangani dengan baik. Bahkan saat ini, ekonomi Indonesia berkembang dengan baik di kawasan Asia. Tak mengherankan, banyak sekali negara yang kepencut untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Lalu yang ketiga itu kebudayaan yang banyak dan tak ada habis-habisnya. Indonesia memiliki banyak sekali budaya, daerah yang sangat unik, bahkan berbeda satu dengan yang lainnya. Coba sekarang kita tengok ke Jepang atau ke Korea Selatan. Mereka hanya memiliki satu budaya. Ragam budaya yang ini akan membuat banyak negara ketakutan. Tapi bukan takut seperti film horor ya, tapi takut yang mengarah ke iri. Kebudayaan ini bisa menjadi aset tak ternilai harganya. Itulah mengapa kita harus menjaga kebudayaan ini sampai habis. Di masa depan, jika banyak kebudayaan di dunia habis, Indonesia masih memiliki puluhan, bahkan ratusan budaya yang hebat.